Selamat malam, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan menunggu 1-2 menit untuk saudara-saudara kita yang akan bergabung pada IGLF pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Eko, selamat malam Ibu Popi yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, kita akan tunggu 1-2 menit untuk saudara-saudara kita yang akan bergabung pada malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Ibu Thomas yang sudah bergabung. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau Tuhan masih memimpin, Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin dan menolong kami, supaya firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan boleh berguna bagi kehidupan kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah mimpi, ya, mimpi dari seorang pemimpin, dan kita akan mengaplikasikan mimpi itu, ya, apa yang bukan mimpinya yang diaplikasikan, tetapi bagaimana cara kita di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Kita membuka firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 41. Kita membuka Kejadian pasal 41. Mari kita melihat ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga." Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, tuanku, yang akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan ke dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang. Ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun,
menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin bahwa di dalam kehidupan kita, kondisi hidup kita tidak selalu lancar. Bahkan ada hal-hal yang di luar dugaan kita, ada hal-hal yang di luar prediksi kita, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, itu mungkin saja terjadi. Seperti contohnya pandemi ini. Siapa yang mengira bahwa pandemi ini akan begitu berkepanjangan, dan siapa yang akan mengira bahwa pandemi ini terus bertambah secara khusus setelah liburan bulan Mei yang lalu. Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita manusia yang terbatas itu sangat lemah. Kita dibatasi ruang dan waktu dan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita masih berada di dalam masa pandemi ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa pandemi ini masih berkepanjangan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar bagaimana Yusuf menangani 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 25 dikatakan Firaun di sana memimpikan 2 hal, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Firaun di sana memimpikan 2 hal. Apa saja mimpi itu? Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 41 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5 ya, ke-7. Nah, di sana dinyatakan apa yang dilihat oleh Firaun di dalam mimpinya. Coba kita lihat ya. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Jadi mimpi yang pertama itu, Firaun melihat ada lembu yang indah bangunnya, gemuk badannya. Terus kemudian muncul ya 7 lembu lagi yang kurus badannya. Terus kemudian 7 lembu yang kurus tadi berdiri di samping lembu yang bagus bentuknya. Dan lembu yang kurus ini ya memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk tadi. Lalu mimpi yang kedua ya, tampak timbullah dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. 2 kali Firaun bermimpi dan 2 kali Firaun itu terjaga. Nah, ketika Yusuf itu dipanggil untuk mengartikan mimpi, ya kita tahu bahwa Yusuf ini dilupakan oleh juru minuman dan juru roti. Karena di dalam penjara ia berkawan dengan 2 orang ini. Ya, ketika 2 orang ini bermimpi, ia bertanya kepada Yusuf apa artinya. Dan benar apa yang diartikan oleh Yusuf itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan,
Yusuf dapat mengartikan mimpi itu, bahwa akan ada 7 tahun masa di mana kita bisa menikmati, dan 7 tahun kemudian akan muncul masa yang tidak baik. 7 tahun kemudian akan muncul masa kelaparan. 7 lembu yang baik itu adalah masa kelimpahan. 7 lembu yang buruk itu adalah masa kelaparan. 7 bulir gandum yang bernas dan baik itu adalah masa kelimpahan. 7 bulir gandum yang kurus itu adalah masa kelaparan. Nah, ketika dihadapkan dengan permasalahan ini, maka Yusuf menyarankan supaya apa? Supaya Firaun itu mencari orang yang berakal budi dan bijaksana untuk dapat mengatur supaya ketika 7 tahun kelimpahan itu dapat menjadi sebuah tabungan untuk 7 tahun masa kelaparan yang akan menyusul setelah 7 tahun masa kelimpahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar apa? Yang pertama, mari kita bertindak dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan untuk menganalisis, untuk melihat kondisi yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi ini berakhir betul, karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi kita dapat menganalisis data yang ada. Kita dapat berpikir dengan pertolongan dari Tuhan, melihat perkembangan dari hari ke hari. Kalau dilihat kondisinya hari ini seperti ini, terus kemudian besok seperti ini, maka kita sudah punya sense seharusnya bahwa kondisi ini akan menjadi lebih baik atau akan bertambah buruk di beberapa waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kita minta hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dengan jeli kondisi ini. Kita dapat mengamati dengan teliti kondisi ini. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Ketika kita dapat melihat situasi, ketika kita dapat melihat kondisi, maka kita bisa menetapkan langkah-langkah. Bahkan kita bisa memutuskan langkah-langkah yang tepat. Yang dapat kita pilih untuk apa? Untuk kita bisa survive minimal di dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai masa pandemi ini, ya, saya beberapa waktu lalu ya, setiap bulan begitu ya, kalau ada kesempatan saya itu beli masker 2 kotak begitu ya. Jadi mulai bulan April saya nyimpen 2 kotak untuk untuk persediaan begitu. Dan 1 kotak lagi untuk digunakan. Lalu bulan Mei saya beli lagi 2 kotak dan 1 kotak untuk persediaan. Bulan Juni pun demikian di awal-awal bulan Juni. Nah, ketika pandemi saat ini itu begitu hebat, ketika pandemi itu begitu luar biasa, ya, masker di beberapa tempat itu sudah mulai langka, di beberapa tempat, tidak di semua tempat, gitu ya. Di beberapa tempat masker itu sudah jarang ditemukan, begitu ya. Dan kesulitan saya diinfo ya bahwa tempat di mana saya biasa membeli masker itu sekarang maskernya kosong, gitu. Tetapi saya tidak perlu kebingungan sekalipun kosong. Kenapa, Bapak Ibu? Karena saya sudah mempunyai beberapa dus masker yang bisa digunakan di masa pandemi ini. Ya, karena apa? Saya tahu, ya, beberapa kali saya dikasih tahu istri saya, enggak usah beli masker banyak-banyak, toh juga pasti akan lebih baik. Saya melihat, ya, kalau kita melihat pola, setelah libur panjang, maka terjadi lonjakan kasus. Nah, kalau
bulan Januari yang lalu kasusnya itu paling mentok 15.000, 14.000. Nah, sekarang itu malah kasusnya itu bisa sampai 21.000. Karena apa? Karena ditambah dengan adanya varian yang baru. Nah, lalu ketika teman saya mengirimkan bahwa masker sekarang kosong di tempat ini, istri saya bilang, kamu sudah bisa prediksi ya apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, pandemi ini masih belum berlalu. Pandemi ini selalu ada. Kalau kita semua masih belum disiplin. Dan kita semua berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Oleh karena itu, kita perlu hikmat bijaksana. Kita mengumpulkan sedikit demi sedikit. Kita menyimpan barang satu kotak, 1 bulan. Terus 1 bulan lagi beli lagi 1 kotak. Supaya apa? Supaya kalau ke depan ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengantisipasinya. Nah, bagaimana kita dapat mengantisipasi hal itu kalau kita tidak punya hikmat daripada Tuhan? Oleh karena itu kita perlu diberikan kepekaan. Kita perlu diberikan sense daripada Tuhan untuk dapat melihat situasi dan kondisi ini. Kemarin Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa Surabaya itu diguyur hujan. Lalu saya tulis di dalam status WhatsApp saya, demikian. Coba kalau seandainya hujan ini, ya hujan hari ini, itu diganti dengan hujan cairan disinfektan, begitu kan? Lalu teman-teman mengomentari dan lain sebagainya. Nah, intinya bukan itu Bapak Ibu. Yang ingin saya saksikan adalah begini. Rupanya, apa yang saya inginkan, apa yang saya itu harapkan, itu ternyata sudah dilakukan. Malam harinya ketika saya melihat berita, ya, dikatakan di dalam berita itu bahwa pemerintah kota Surabaya ini menyiram kota ini dengan apa? Cairan disinfektan dari atas dengan pesawat. Wah, kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mendengarkan berita itu. Tetapi ketika saya melihat hal ini, oh Tuhan, sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita perlu terus memiliki interaksi dengan firman Tuhan. Supaya kita mempunyai kepekaan dan hikmat bijaksana untuk dapat melihat situasi kondisi ke depan. Ya, jangan, memang menjadi pemimpin itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Menjadi seorang pemimpin harus memutuskan. Terkadang ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang harus kita ambil. Kenapa? Karena kita mempertimbangkan segala sesuatu. Karena kita dapat melihat apa yang akan terjadi ke depan. Nah, hikmat itu, sense itu tidak bisa dimiliki dengan apa? Kita kalau malas-malas baca firman Tuhan, terus kemudian kalau kita itu tidak rajin mengikuti perkembangan data dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, kita perlu memiliki hikmat itu. Kita perlu memiliki sense itu. Dan kita perlu ya untuk terus berinteraksi dengan firman Tuhan. Karena apa? Dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu adalah awal dari pengetahuan. Kalau kita tidak mempunyai hidup yang takut akan Tuhan, kalau kita tidak mempunyai hidup yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa memiliki hikmat, kepekaan, dan sense itu. Itu yang pertama. Jadi, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, maka mintalah hikmat daripada Tuhan. Ya, apa yang harus aku lakukan? Langkah apa yang harus aku ambil? Supaya apa? Supaya aku dapat melewati masa-masa seperti ini. Lalu, yang kedua, ketika setelah kita memiliki hikmat itu,
Yang kedua adalah apa? Ya. Yang kedua, bahwa kita harus siap ya untuk dipimpin ataupun kita memimpin. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal perikop seterusnya dikatakan di dalam ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, ketika kita memiliki hikmat, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tidak mungkin kalau kita tidak ditunjuk menjadi person in charge. Bisa jadi karena kita memiliki hikmat, karena kita memiliki sense itu, maka kita ditunjuk menjadi person in charge. Dan dalam hal ini, Yusuf ditunjuk oleh Firaun, karena Firaun tahu bahwa Yusuf memiliki hikmat atas itu. Ya, Yusuf memiliki sense, memiliki pengertian yang baik, memiliki kemampuan untuk mengartikan mimpi dari Firaun itu. Dan Firaun yakin kalau Yusuf memimpin rakyatnya, maka masa-masa kemakmuran itu dan masa-masa kelaparan itu dapat dilalui dengan baik. Masa-masa kelaparan itu dapat dilalui dengan baik. Bahkan dikatakan apa? Ketika Firaun itu memberikan kuasa itu kepada Yusuf, digaransi bahwa rakyat itu akan taat kepada Yusuf. Rakyat itu akan patuh kepada Yusuf. Ya, Bapak Ibu terkadang ya, kita tidak bisa menjadi orang yang cuma punya ide, tetapi ketika kita ditunjuk kita tidak mau untuk ambil bagian. Itu namanya omong kosong. Kita tidak memberikan sumbangsi apa-apa di dalam hal itu. Ya, itu namanya kita cuma ngomong tok. Ya, ketika kita punya ide, ketika kita punya gagasan, maka kita harus siap ditunjuk untuk menjadi person in charge atau menjadi pemimpin di dalam bagian itu. Menjadi pemimpin itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, terkadang kebijakan-kebijakan kita itu, ya, mungkin kita sudah pikir dengan baik, tapi masih menimbulkan pro dan kontra. Itu biasa, Bapak Ibu. Karena memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, ketika kita berani mengatakan sesuatu, maka kita harus siap bahwa kita akan ditunjuk menjadi person in charge. Jangan takut. Jangan merasa bahwa aku tidak bisa, aku tidak mampu. Tidak apa-apa, karena Tuhan yang akan memimpin dan menolong kita. Ya, lalu yang kedua, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Kalau sudah ditetapkan pemimpin itu, maka mau tidak mau, kita harus tunduk, kita harus taat menjalankan perintah itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa pandemi di Indonesia itu begitu panjang, begitu berlarut-larut, dan tidak kunjung selesai? Kuncinya satu Bapak Ibu. Karena tidak ada kesadaran dari masyarakat kita untuk menetapkan protokol kesehatan yang ketat itu. Tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang ada di jalan itu tidak mengenakan masker. Mengapa mereka tidak mengenakan masker? Ya karena mereka tidak percaya adanya virus corona. Tadi pagi saya membaca status dari Pendeta Yakub Trihandoko yang mengatakan begini, tidak mau pakai masker itu adalah, engkau percaya bahwa virus corona itu adalah tidak ada, atau ini hanya sekedar teori konspirasi, itu adalah hak setiap kita. Itu adalah hak Anda. Tetapi, kalau Anda tidak memakai masker, itu berarti apa? Anda telah mengambil hak orang lain. Hak untuk apa? Hak untuk hidup, hak untuk selamat. Jadi, kalau kita mau menggunakan hak kita percaya, kita meyakini bahwa corona ini tidak ada,
itu hak Bapak Ibu. Tidak salah. Bapak Ibu mengatakan bahwa corona ini konspirasi. Itu hak Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai hak Bapak Ibu itu ya menciderai hak orang lain. Hak Bapak Ibu itu digunakan untuk menghancurkan, bahkan mengambil hak orang lain. Hak untuk apa? Hak untuk selamat. Hak untuk hidup dari virus corona ini. Karena keabaian Bapak Ibu yang tidak percaya corona, karena pengabaian Bapak Ibu yang, oh ya ini hakku, Bapak mengatakan itu hakku, betul itu hak Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai di dalam menggunakan hak Bapak Ibu, hak Bapak Ibu itu mengambil hak orang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin, mari kita belajar taat. Saya yakin ketika keputusan yang diambil oleh pemimpin kita itu ya sudah dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Ya kecuali pemimpin kita adalah pemimpin yang lalim. Pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Itu lain ceritanya. Tetapi ketika pemimpin kita memperhatikan masyarakat, ketika pemimpin kita memperhatikan kehidupan bangsa dan negara ini, mari kita dukung kebijakan ini. Memakai masker, apakah mudah? Tidak mudah Bapak Ibu. Memakai double masker, tambah lagi tidak mudah. Ya, di hari pertama ketika saya tahu bahwa harus memakai double masker, wah napas saya itu nggak enak Bapak Ibu. Benar. Ya. Udara tidak dengan leluasa masuk ke hidung saya, begitu. Apakah nyaman? Tidak nyaman. Kalau ada Bapak Ibu yang mengatakan tidak nyaman Pak pakai masker, sama saya juga tidak nyaman. Tetapi saya menggunakan hak saya, tetapi saya tidak menciderai atau tidak melukai, bahkan tidak mengambil hak orang lain. Bahkan kalau kemana-mana ya, ketika saya naik sepeda motor pakai helm teropong, pakai masker double. Ketika saya belanja di pasar, helm itu tetap saya kenakan. Supaya apa? Supaya droplet itu tidak kena. Entah ke masker saya, entah ke mata saya tetap pakai helm itu. Jadi ketika kita itu memiliki hikmat, ya di dalam poin yang pertama, kita dapat melihat kondisi ke depan. Kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita harus benar-benar berinteraksi dengan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang terus bergaul erat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat untuk melihat, memiliki sense untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang kedua, kita harus siap. Kalau memang kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin, kita harus siap karena kita memiliki hikmat itu. Jangan takut. Menjadi pemimpin memang tidak mudah. Tetapi mintalah pertolongan dari Tuhan. Dan yakinlah bahwa dengan pertolongan Tuhan engkau dapat memimpin dengan baik. Dan yang kedua adalah apa? Ketika kita dipimpin, maka kita harus belajar untuk taat. Ya, memang taat itu tidak mudah, Bapak Ibu. Taat itu memerlukan penyangkalan diri dan pengorbanan. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan demikian. Susahnya untuk taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya untuk diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, buat Tuhan tersenyum. Bapak Ibu, di masa-masa yang sulit ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita taat kepada himbauan pemerintah. Pakailah masker, kenakanlah protokol kesehatan. Saya kemana-mana sekarang Bapak Ibu tidak bisa lepas dari semprotan yang isinya alkohol.
Setelah belanja, kantongan kresek saya semprot dengan alkohol. Setelah terima uang kembalian, saya semprot uang itu Bapak Ibu bolak-balik. Ya, kedua sisinya dengan alkohol. Bukan takut Bapak Ibu, tetapi menjaga. Terus kemudian setelah sampai rumah, cuci tangan pakai sabun. Ya, sebelum mengambil masker, cuci tangan dulu. Setelah pakai masker, cuci tangan lagi Bapak Ibu. Memang saat ini kita berada di dalam kondisi seperti ini. Ada orang yang mengatakan, kapan ya Pak kita bisa seperti Singapura yang menganggap bahwa ya COVID-19 ini adalah virus flu biasa. Ya kalau kita sudah mulai terbiasa dengan protokol kesehatan. Ya, mari kita belajar dari kisah Yusuf ini. Ya, kita belajar memiliki hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kalau kita punya hikmat bijaksana daripada Tuhan, kita bisa menentukan langkah-langkah. Kita bisa menetapkan langkah-langkah ke depan. Dan akhirnya apa? Ketika kita ketika kita melewati masa-masa sulit ini, kita tetap akan masuk di masa-masa yang sulit. Tetapi kita sudah menang satu langkah. Kita memiliki strategi yang baik di dalam melewati masa itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teruslah berinteraksi dengan firman Tuhan, teruslah berdoa, dan taatlah kepada himbauan pemerintah. Corona itu ada, corona itu nyata. Mari kita gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Yang terakhir ada 6M Bapak Ibu. M yang terakhir apa? Mengurangi makan bersama. Sementara ini kita harus melakukan itu. Kalau ini semua sudah lewat, kita akan terbiasa dan kita berdoa bersama-sama. Kita boleh melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau ada orang yang tidak pakai masker, Bapak Ibu ya, saya biasa mau beli makanan, terus saya lihat, oh penjualnya tidak pakai masker, saya tidak jadi beli. Ya, terus kemudian kalau saya mau beli di pasar, saya lihat penjualnya itu ya tidak pakai masker. Ayo Bu, pakai maskernya. Oh ya Om, sorry tadi saya minum kopi, belum tak pakai maskernya. Dipakai dulu. Dia pakai, gitu ya. Kita ingatkan. Kalau dia tidak mau diingatkan, ya sudah, tinggalkan saja, tidak apa-apa. Ya, tinggalkan, kita tidak perlu bertengkar. Oh, kalau ada orang yang ngeyel gimana Pak? Wah, kita marahin. Tidak usah. Cukup kita ngomong, Pak, pakai maskernya. Gak ada Om, corona itu. Ya sudah, kita tinggal aja. Ya, daripada kita ribut, nanti, ini ya, semburannya itu keluar semua, ya sudah, kita malah lebih susah. Kita tidak usah banyak bertengkar. Di masa-masa seperti ini, mari kita hidup berdamai dengan sesama kita. Ingatkan yang bisa diingatkan. Ya, lakukanlah bagian kita dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, memberkati bangsa kita, menolong bangsa kita. Bahkan memberkati kota kita Surabaya, menolong kota Surabaya ini untuk lepas dari pandemi yang berkepanjangan ini. Pandemi ini tidak main-main, Bapak Ibu. Tadi pagi, seorang rekan hamba Tuhan dipanggil pulang karena positif virus corona. 2 hari yang lalu, ada seorang jemaat yang juga harus juga berpulang ke rumah Bapa di sorga. Karena apa? Karena pandemi ini. Mari kita dengan serius datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Minta hikmat supaya kita bisa melewati masa pandemi ini bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang masih bergabung bisa menuliskan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya. Ya, nanti kemudian saya akan merespon dengan menjawabnya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin Bapak Ibu masih menulis pertanyaan itu, saya akan mengakhiri PA ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan
memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat mengerti, melihat situasi dan kondisi. Hikmat itu didapatkan ketika kami memiliki interaksi dengan firman Tuhan. Ketika kami memiliki relasi dengan Tuhan, hikmat itu kami dapatkan. Hikmat itu dapat kami peroleh. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memiliki hikmat, supaya kami boleh memiliki kepekaan, kami boleh memiliki sense tentang apa yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh melewati masa yang akan datang itu. Demikian juga ketika kami ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Karena kami memiliki hikmat itu, maka Tuhan tolong kami supaya kami mau memenuhi panggilan Tuhan itu. Kami siap untuk memenuhi panggilan itu. Dan Tuhan tolong mampukan kami karena kami tahu tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Bahkan Tuhan, jikalau kami sebagai orang yang dipimpin, biarlah kami mau taat, kami mau tunduk. Jangan membuat orang yang memimpin, biarlah kami tidak membuat para pemimpin kami, Bapak Wali Kota, Bapak Presiden, menjadi kebingungan dan pusing setengah mati karena ketidaktaatan kami. Tetapi biarlah ketaatan kami menolong mereka untuk mengeluarkan kami dari masa pandemi ini. Dan kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk kota kami. Kiranya Tuhan memberkati, memulihkan kondisi kota ini, memulihkan kondisi bangsa ini. Dan kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih terinfeksi virus corona COVID-19. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami secara khusus berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh terus menaungi mereka. Mungkin sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Tetapi biarlah waktu yang berjalan ini boleh disertai, boleh diiringi dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat masih belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang untuk PA di IG Live GKKK Kupang Jaya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.